Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah supaya melalui penyakit itu Putra Allah dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tapi sesudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, marilah kita kembali lagi. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia. Tapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, itulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia. Dan ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, manakah dia kami baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu menangislah Yesus, orang-orang Yahudi. Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia. Tapi beberapa orang diantaranya berkata, dia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Yesus sekali lagi sangat terharu lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Mereka pun. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, ucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus. Kata demikian, berserulah ia suara keras. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Yesus kepada mereka, "Bukalah kain dan biarkan." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita ditanya ada satu hal yang pasti dalam hidup ini, langsung kita menjawabnya yang pasti terjadi dalam hidup ini pada semua orang adalah yang namanya kematian. Ya. Jadi kita hidup, ke lahir yang sudah pasti kita alami adalah kematian. Tapi tak berbeda-beda waktunya, tak tahu, tergantung Yesus memanggilnya. Tergantung Yesus memanggilnya. Maka kalau Yesus memanggil, saya pura-pura nggak denger aja, ya, biar nggak usah cepet. Atau ada yang mengatakan hidup ini seperti perjalanan, ya, sampai nanti kepada kepastian, yaitu kematian, berjumpa dengan Tuhan. Perjalanannya kan macam-macam. Ada yang naik pesawat, business class, economy class, ya. Ada yang naik kereta api, ada yang naik mobil. Kalau saya pilih jalan kaki aja, terlama, ya. Terserah Anda mau naik pesawat boleh, naik kereta boleh, naik mobil boleh, saya mau jalan kaki aja biar agak lama. Sampai kepada ujung.
Tapi yang menarik juga ada peribahasa, ada kata-kata yang, mengatakan kadangkala kita dalam hidup itu menggali makam kita sendiri. Dengan berbagai macam cara, tentu ini kiasan. Kita hidup untuk menggali makam kita, karena makam itu ya, di mana-mana itu buatan manusia, secara lahiriah ya, buatan manusia harus digali, harus pahat, dinding-dinding batu dan lain sebagainya. Kadang-kala kita menggali kuburan kita sendiri, artinya apa? Kiasan juga, kadang-kala kita menggali, membuat sesuatu, berbuat sesuatu yang menyebabkan kita masuk dalam masalah kita juga. Seperti yang saya tadi infokan di pertama ya, bahwa patung-patung ini ditutup oleh koster. For your info, tadi siang saya ketemu, ngobrol, diskusi dengan salah satu senior, wartawan majalah Hidup yang langsung mengkonfirmasi ya kejadian itu. Saya bilang sih ini konyol, ya, ini konyol, orang Katoliknya juga konyol ini ya. Bapak Ibu tahu kalau kita lihat videonya, siapa yang udah lihat videonya? Udah semua ya? Udah semua rata-rata, ada yang nggak tahu kasusnya? Tahu semua ya? Kan kalau kita lihat videonya, wah ya tempat doa ya. Ketika saya lihat gambarnya, sebenarnya itu rumah, rumah kecil, tempat doanya cuma kayak pendopo gitu ya. Rumahnya bentuknya letter U, pendopo, tempat doa, dan patung itu ada di tengah. Dan yang tidak kita tahu dan tidak disampaikan adalah konyol sih. Emang orang Katoliknya juga konyol, umatnya juga konyol nih. Pan di seberang persis rumah itu ada masjid besar. Ya. Dan Anda tahu berapa tinggi patung itu? 6 meter. Ya, ini kan konyol. Ini menggali kuburannya sendiri, cari masalah sebenarnya. Lebay. Padahal tempat doanya juga tempat doa untuk keluarga, bahkan dulunya dimaksudkan untuk makam. Itu dari cerita yang asli ya, yang didapatkan oleh, wartawan senior itu ketika konfirmasi langsung dengan Bimas di Jogja, lalu juga dengan, beberapa pihak. Dan konyolnya lagi, yang punya itu, nah, gerejanya di seberang tol Simatupang, ya. Dalam artian ya itu konyol menggali, kuburannya sendiri, menggali masalahnya, mencari masalahnya sendiri. Saudari-saudara, ini saya mau menceritakan kisah ini, karena apa? Kadangkala kita juga dalam hidup itu menggali kuburan kita sendiri. Menggali lubang buat kita terperosok. Atau kalau dalam bahasa iman, kita seringkali udah tahu nih, perbuatan ini salah. Tapi masih dilakukan terus dan akhirnya membuat kita terperosok. Kan, ya. Anak sekolah, udah tahu nyontek itu salah Romo, nyontek itu berdosa, tapi saya lakukan terus ya. Dalam sekejap nilainya berhasil, tapi dalam jangka waktu yang lama kalau nyontek terus kapan pintarnya? Bahwa kehidupan ini nggak bisa semuanya nyontek. Zaman sekarang semua orang harus kreatif pada dirinya sendiri, nggak bisa. Atau ya, saudara kita juga, Senat Selatan juga, pelan-pelan ya, pemain lama. Dari pelan-pelan, pelan-pelan, tiba-tiba 300 miliar, lain sebagainya. Udah tahu salah, menggali lubangnya sendiri. Tinggal kapan terperosoknya. Kita juga demikian, saudari-saudaraku, kadangkala kita senang masuk dalam situasi yang seperti itu. Situasi yang bersalah, situasi yang dosa, situasi kalau yang digambarkan dalam bacaan ini adalah situasi gelap. Makam itu selalu gelap. Ada lubang di batu, lalu ditutup dengan batu, pasti dalamnya gelap. Ada peti, tutup dengan, tutup peti itu, dalamnya pasti gelap. Udah gelap dimasukin lagi ke dalam kubur. Atau kremasi, lalu tenggelamkan di laut, udah gelap. Maka kematian ini punya arti kias juga kegelapan. Dosa, kuasa jahat, perbuatan-perbuatan yang tidak benar, jatuh ke dalam lubang. Kita semua biasa kadangkala juga melakukan. Tapi yang menarik adalah, saudari-saudara, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, yang dikatakan Yesus apa? Lazarus, marilah keluar. Lazarus,
marilah keluar. Artinya apa? Lazarus yang dari kegelapan makam, kematian, disuruh keluar melihat lagi terang, melihat lagi mendekat kepada Yesus yang manggil. Lazarus, mari keluar. Dan apa yang terjadi? Orang yang telah mati itu datang keluar, menghampiri Yesus, melihat kembali terang. Walaupun kaki dan tangannya masih terikat, mukanya tertutup. Makna kita diajak untuk mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis besok, kita senantiasa menyediakan waktu untuk sakramen tobat. Satu cara kita ini, keluar. Karena Yesus panggil. Lazarus, marilah keluar. Subekti, marilah keluar. Kita dipanggil untuk melihat terang, pertobatan yang sejati. Bisa aja kita tuh, aja juga Lazarus jawab, nggak mau Tuhan ah. Akhirnya dia nggak keluar-keluar. Tetap aja di dalam, tetap aja di makam gelap. Nggak. Walaupun tangannya terikat, mukanya tertutup kain peluh, artinya apa? Walaupun kita dalam pertobatan, iya kita mendapatkan terang, mendapat rahmat Tuhan. Tapi ingat juga bahwa kadangkala hidup kita juga masih terikat dengan dosa. Hidup kita terikat dengan segala macam hal di dunia. Tapi tidak apa-apa, kita berjuang untuk lihat terang dan mendekat. Dan pertama demi bangsa Israel dalam kegelapan perbudakan Mesir, kegelapan perjalanan lama di padang pasir, akhirnya sampai kepada tanah terjal. Gelap, terang. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus mengatakan, kayak kita bisa dari gelap jadi terang, terima sakramen taubat, hidup kita penuhi dengan Roh Kudus. Dan kita mungkin banyak hal. Semoga kita seperti Lazarus yang mau keluar dari kegelapan menuju terang. Wujudnya apa? Kita mau senantiasa sakramen tobat, kita mau senantiasa penyesalan dosa-dosa kita. Lalu yang ketiga, kita jangan menggampang. Buatlah sesuatu yang baik, bukan buat siapa, buat kita. Roh Kudus menguatkan hidup. Kita tanggapi